warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi sama saya Agnes ya. Kita akan membahas materi TPA yang kuantitatif, numerik yang hitung-hitungan. Ini sebenarnya matematikanya sangat sederhana, jadinya harusnya kalian bisa dan harus mencoba terlebih dahulu, itu lebih baik. Oke, saya start nomor 699 halaman 64. Silakan dibuka semuanya. Halaman 64, nomornya 699. A kurang dari 0, berarti kalau kurang dari 0 berarti bilangannya adalah negatif. Berarti A-nya pasti negatif. Sedangkan B-nya lebih dari 0, berarti B-nya adalah positif. Jadi, karena ini tanyakan adalah kesimpulannya, pokoknya kalau ada bilangan negatif sama positif itu lihatlah yang perkalian atau pembagian. Ketika dikalikan A sama B atau A dibagi B, hasilnya pasti negatif. Jadi carilah dulu jawaban di pilihannya A kali B kurang dari 0 atau A per B kurang dari 0. Kalau 2 dari 2 ini, dari dua pilihan ini tidak ada di jawaban, barulah kita utek-utek yang lain. Sekarang dicek apakah ada. Oh, ternyata nggak ada nih. Terus gimana? Jadinya ya kita lanjut lihat opsi pilihannya. Selalu lihat opsi pilihan gandanya. Sekarang yang A B kurang dari B. Apakah A B kurang dari B? Ingat ya, jawablah yang pasti benar. Jangan ada kemungkinan-kemungkinan. Sekarang A kali B-nya dia pasti negatif, sedangkan B-nya ini adalah positif. B-nya pasti positif, berarti AB kurang dari B. Ini dia negatif, pasti negatif ya. Dia kurang dari positif. Jawabannya benar apa salah? Jawabannya adalah benar. Yang B, kita cek yang lainnya. A kuadrat kurang dari B kuadrat. A kuadrat kurang dari B kuadrat. Nah, A kuadrat apapun bilangnya mau positif atau mau negatif itu kalau dikuadratkan hasilnya pasti positif. Nah, kita tidak pernah tahu A-nya berapa, B-nya berapa. Jadi ini kemungkinan jawabannya bisa iya, bisa enggak. Jangan dijawab atau jangan dipilih. Yang C, A plus B kurang dari A. Pokoknya kalau ada satunya positif atau satunya negatif, jangan ambil yang plus atau jangan ambil yang dijumlahkan atau yang dikurangi, karena itu kemungkinannya bisa iya, bisa enggak, ada dua kemungkinan. Jadi jawaban C jelas salah. Yang D, A bagi B lebih dari sama dengan AB. Ada sama dengannya, kita nggak pernah tahu ya. A bagi B tadi adalah negatif pasti, sedangkan AB juga negatif, besar yang mana belum tahu, jadi nggak mungkin. Sedangkan yang E, A kuadrat ditambah B kuadrat lebih dari B. Ini pun kalau kata saya bukan jawabannya. Kenapa? Karena kita nggak tahu B. Iya kalau B-nya, oh tapi ini B kuadrat. Sebentar. Ini A kuadrat ditambah B kuadrat lebih dari B. Ini juga termasuk jawabannya. Dan ini sangat meyakinkan sekali. Kenapa? Karena A kuadrat ini pasti positif. Apapun bilangannya, kalau dikuadratkan dia pasti positif. Ditambah dia juga ini pasti positif. Sedangkan ini B kuadrat lebih dari B itu pasti benar ya. Jadi jawaban E pun juga benar. Jadi jawabannya ada dua, yaitu A atau E. Nggak masalah. Atau kalau seandainya disuruh milih yang paling benar yang mana, kalau saya sih yang disuruh milih yang paling benar adalah yang E. Misalkan ada dua jawaban yang seperti ini. Kenapa? Karena di sini jelas kuadrat itu bilangannya pasti positif. Ini B, sedangkan ini B kuadrat. Dia pasti lebih besar dari B. Oke, jawabannya ada dua ya, A dan E benar. 700. Sekali lagi 700 hampir sama kayak 699. 700-nya adalah
X-nya kurang dari 0, berarti X-nya ini negatif. Sedangkan Y-nya lebih dari 0, berarti Y-nya adalah positif. Kalau saya kalikan, X kali Y, dia pasti kurang dari 0. X dibagi Y juga kurang dari 0, kayak yang di atas tadi. Jawaban A jelas salah ya, jawaban A jelas salah, nggak mungkin. Dia lebih dari 0, pasti salah. Kemudian yang mana lagi yang pasti salah? Yang pasti salah lagi adalah yang E. X pangkat 3 adalah bilangan positif. Dilihat, dia kalau pangkatnya genap, ingat ya, kalau dia pangkatnya genap, dia jadinya positif. Tapi kalau pangkatnya ganjil, mau berapapun, dia hasilnya pasti negatif. Pangkat. Oke, jadi karena dia pangkatnya 3, X-nya ganjil, dia tetap negatif. Jadi jawaban E jelas salah. A dan E jelas salah. Kemudian yang B, X pangkat 3 sama dengan Y pangkat 3. Itu pun nggak mungkin. Kenapa? Sekali lagi, X pangkat 3, karena dia dipangkatkan ganjil, dia ini negatif, dia pasti hasilnya tetap negatif. Y-nya pun karena dia positif, dia pangkatnya tetap positif. Dari sini aja bisa disimpulkan bahwa Y pangkat 3 pasti lebih besar dari X pangkat 3. Jadi jawabannya adalah yang D. Oke, paham ya? Sekarang nomor 701. P sama dengan 2Hi-4. Hi adalah bilangan yang habis dibagi 4 dan nilainya di antara. Itu di antara, bukan si ya, diganti sendiri. Berarti Hi itu kelipatannya 4, habis dibagi itu kelipatan. Ya, diingat-ingat habis dibagi kelipatan. Nilainya di antara 3 dan 7, otomatis Hi jelas 4. Kita masukkan ke sini. Berarti P-nya bisa ketemu adalah 2 kali 4 dikurangi 4. Hasilnya juga 4. P-nya 4, Hi-nya 4. Kesimpulannya adalah P sama dengan Hi. Oke, lanjut. 702 bonus ya. Kenapa? Nggak usah dilihat karena itu A-nya lebih dari sama dengan 3. Sedangkan yang ditanyakan nilai 5 plus 3. A-nya mana gitu kan? Saya juga bingung yang mana. Oke, lanjut. 703. Jika M ini gampang, tinggal disubstitusi doang. M sama dengan 2A plus 3, sedangkan N-nya adalah 2A-1. Yang ditanyakan adalah 4M dikurangi 2N. Tinggal kita masukin aja, M-nya adalah 2A plus 3, N-nya adalah 2A-1. Dikalikan biasa, 8A plus 12 dikurangi 4A plus 2. Jadinya 12A, dikurangi berarti jadinya adalah 4A plus 14. Silakan dicek sendiri ya. 704, ini juga menyimpulkan, hati-hati tandanya. P-nya adalah Hi plus 2. Hi-nya adalah R-3 maksud saya. R-nya adalah 6. Oke, kita masukin ke sini. Q-nya ketemu 3. Q ketemu, P-nya adalah 5. Dari sini yang paling besar adalah R, kemudian P, kemudian Q. Bisa saya tulis R lebih besar dari P, lebih besar dari Q. Atau kalau mau dari yang kecil dulu, berarti Q kurang dari P, kurang dari R. Silakan dicek yang mana jawabannya. Jawabannya adalah yang D, delta. Oke, lanjut nomor 705. A sama dengan B. 4A sama dengan 4A ditambah 3B sama dengan berapa? Ingat A itu B ya, sudah dicek, selalu dicek pilihan gandanya. Yang diketahui di situ adalah B ya, B. Kalau ini B berarti ya 4B ditambah 3B, jawabannya adalah 7B.
Ini sangat mudah. Lanjut 706. Jika A kali B 12, A kali B itu 12, A dan B-nya adalah bilangan positif, maka nilai maksimum dari A plus B dikurangi 1. Ingat, ini semuanya bilangan positif, jadi kita akan menjabarkan 12 itu berapa kali berapa sih 12 itu? Yang paling diingat pasti 3 kali 4, 2 kali 6. Jangan lupa 1 kali 12 ya. Ada lagi kah? 1, 2, 3, 4. Udah ya, cukup. Nah, yang ditanyakan di sini adalah maksimum. Maksimum kira-kira yang mana? A ditambah B dikurangi 1. Ini kalau saya tambah, saya jumlah 7, ini 8, ini 13. Nah, maksimum berarti yang ini. Berarti A plus B-nya 13 dikurangi 1, jadinya adalah 12. Oke, lanjut 707. Ini juga mudah. P lebih dari 3, H-nya lebih dari 4. Yang tanyakan P kali H, ya sudah, karena ini semuanya lebih dari 3, tinggal saya kalikan langsung. P kali H otomatis dia lebih dari 12. Oke. Nomor 708. P sama dengan 2P dikurangi 2, H-nya A plus 1. 708. P sama dengan 2P dikurangi 2, H-nya adalah A plus 1. Dengan A itu lebih dari 0, B-nya juga lebih dari 0. Semuanya positif. Yang ditanyakan adalah nilai dari P plus 2H dikurangi 2. P ditambah 2H dikurangi 2 hasilnya berapa? Oke, P-nya ini langsung saya masukkan. 2B dikurangi 2 ditambah 2 kali A plus 1 dikurangi 2. Ini berarti 2B dikurangi 2 ditambah 2A ditambah 2 min 2. Ini jelas habis. Ini saya keluarkan ya, saya faktorkan, saya A-nya dulu, urut abjad. A plus B dikurangi 1. Tinggal difaktorkan doang, pasti bisa lah ya. Nah, nilainya berarti pasti berapa? Ingat, ini karena perkalian, berarti dia kan pasti kelipatan gitu kan. Di sini 2 dan bilangannya A sama B itu pasti positif. Jadi dia pasti jawabannya lebih dari 2. Nggak mungkin dia kurang dari 2, itu nggak mungkin. Karena A sama B-nya positif. Tujuh 709. Jika K adalah bilangan bulat positif genap yang habis dibagi 3, 4, 8, maka 2K dikurangi 8 adalah, ingat habis dibagi itu adalah kelipatan ya. Habis dibagi ini dia sama dengan kelipatan. Kelipatan dari 3, 4, 8. Jadi kayak kita kalau ada 2 atau lebih itu berarti kita kayak nyari KPK-nya berapa gitu loh. Jadinya 3, 4, 8 tuh KPK-nya berapa? Bisa kan mencari KPK 3, 4, 8, KPK-nya adalah 24. Nah, tinggal dimasukin aja. Yang ditanyakan adalah 2K dikurangi 8. Jadi tinggal 2 kali 24 dikurangi 8. 48 dikurangi 8 adalah 40. Karena KPK-nya dimulai dari 24, maka carilah K-nya otomatis lebih dari sama dengan 40.
Hasilnya adalah lebih dari sama dengan 40. Kenapa ada sama dengannya? Karena ini kita mulainya dari 24. Jadi 24 boleh gitu loh maksudnya ya. Jadinya 24-nya termasuk. Jadi karena 24-nya termasuk, dia pasti sama dengan 40. Next, 710. 3P plus Hi sama dengan 6R. PHR-nya bilangan bulat positif, yang ditanyakan 12R dikurangi 2Hi. Oke, 12R dikurangi 2Hi. 3P, ini kalau Hi-nya saya taruh di kanan, di ruas kanan, berarti kan 6R dikurangi Hi. Sedangkan yang ditanyakan 12R min 2Hi. Ini tinggal difaktorkan tok. Berarti 2 kali 6R min Hi. Tadi 6R min Hi adalah sama dengan 3P. Berarti 2 kali 3P sama dengan 6P. Dicek pilihan jawabannya, di situ nggak ada ya 6P, tapi di situ ada yang jawaban C itu BP. BP itu B-nya mungkin ya 6. Typo mungkin ya. Jadi jawablah aja, diganti sendiri, jawabannya adalah yang C. 711. Jika A, B, dan C bilangan bulat positif kurang dari 15 yang habis dibagi 3 tetapi tidak habis dibagi 4. Jadi A, B, C kurang dari 15, kelipatannya 3, tapi dia nggak bisa dibagi 4. Sekarang kita cek dulu aja kelipatannya 3 berapa aja, yaitu 3, 6, 9, 12. Dilihat lagi di situ, tidak habis dibagi 4. Yang tidak habis dibagi 4 dari keempat ini adalah yang 12. Jadi 3, 6, 9 aja. Sedangkan A kurang dari B kurang dari C. Jadi jelas A-nya adalah 3, B-nya adalah 6, C-nya adalah 9. Yang ditanyakan sekarang AB min C. Tinggal dikalikan doang, 18 min 9 hasilnya adalah 9. Gampang. 712. 4Z sama dengan P. P itu sama dengan 2Hi. Karena di sini ada P-nya ada 2, berarti bisa saya samakan P1 ini misalkan ini P2, P1 sama dengan P2, berarti 4Z sama dengan 2Hi. Kemudian saya sederhanakan, 2Z itu sama dengan Hi. Dari sini aja, di situ yang ditanyakan adalah yang tidak tepat. Ingat, 2Z sama dengan Hi, berarti tinggal dilihat aja pilihan jawabannya, maka jawabannya sudah ketemu adalah yang B. Karena B itu Z sama dengan Hi, padahal ini 2Z sama dengan Hi. Oke. Next. Halaman selanjutnya 65. 713. M adalah bilangan ganjil antara 11 dan 15. Berarti bilangan ganjil antara 11 dan 15, berarti M-nya jelas 13. Sedangkan M dikurangi N lebih dari sama dengan negatif 10. M-nya tadi 13, saya masukin ke sini. Ini tinggal dipindah-pindah doang. Ini berarti, ini 10, sorry. Min 10 sama min 13, min 23 ya. Berarti N-nya kurang dari sama dengan 23. Kemudian, apa yang ditanyakan di sini? Yang ditanyakan adalah 2N plus 1. 2N plus 1 berarti, karena ini ada kurang dari sama dengannya 23. 2 kali 23 ditambah 1. Berarti 46 plus 1. Hasilnya adalah 47.
Dilihat opsi jawabannya sekarang. Ini N-nya kurang dari sama dengan 23. Bilangan yang paling besarnya adalah 47. Jadi dia harus kurang dari 47. Nah, dilihat opsi jawabannya yang kurang dari 4 yang di opsi itu yang jawabannya paling besar 47 itu adalah jawaban D sama E. Ya kan? D sama E. Kenapa yang A sama A, B, C yang salah? Karena dia paling besarnya kurang dari 49. Berarti 48-nya masuk dong. Padahal ini yang paling besar adalah 47. Jadi A, B, C itu jelas salah. Masalahnya di sini D dan E itu sama persis ya. Sama persis. Nggak ada bedanya sama sekali. Jadinya ya sudah. Jawabannya ada dua itu D dan E. Tapi kalau seandainya kita mau mengutak-atik, sebenarnya N kurang dari sama dengan 23. Berarti N-nya bisa aja 23, N-nya bisa saja 22. Kalau 22-nya saya masukin ke sini, 2 kali 22 ditambah 1, itu hasilnya adalah 45. Oke, 45-nya masuk. Nah, 45-nya pada semuanya nggak ada, jadi ya sudah jawablah yang D atau E. Itu soalnya sama persis ya, jadi jawablah keduanya. Harusnya sih ada bonusnya, tapi nggak tahu lagi saya ya. Oke, lanjut nomor 714. 2AB dikurangi 6A sama dengan 4. Sedangkan yang ditanyakan adalah AB min 3A. Ini tinggal saya bagi 2. Langsung ketemu jawabannya adalah 2. 3 detik selesai nomor 714. Atau 1 detik pun selesai harusnya. Oke, lanjut nomor 715. A ditambah 2B dikurangi C sama dengan 2. Sedangkan A plus C sama dengan 2 juga. Karena yang ditanyakan adalah A plus B, maka yang saya hilangkan adalah yang C. Jangan menghilangkan yang A, karena yang ditanyakan ada A-nya. Ingat, ini min, ini plus, berarti bukan dikurangi, tapi ditambah. Ini jadinya A tambah A2A ditambah 2B sama dengan 4. Tinggal disederhanakan, saya bagi 2. A plus B sama dengan 2. Oke, lanjut ya. 716. E plus 2F lebih dari 4. Sedangkan E-nya adalah sama dengan 3. Berarti karena E-nya 3, kita substitusi ke sini. 3 ditambah 2F lebih dari 4. 2F berarti lebih dari 1. Yang ditanyakan adalah 2F plus 3E. 2F plus 3E. 2F-nya adalah lebih dari 1. Sedangkan 3E-nya adalah 3. Berarti dia adalah 4. 3 kali 3, sorry. E-nya adalah 3 di sini ya. Jadi 3 kali 3, 9 ditambah 1. Berarti 10. Jadi 2F ditambah 3E, dia harus lebih dari 10. Jawabannya adalah yang D, bukan C ya. Jadi hati-hati, tandanya dilihat lagi. Oke, kita lanjut ya, nomor 717. 5A plus 2B sama dengan 7. Sedangkan 5A dikurangi B sama dengan 4, tinggal dieliminasi aja. Ini habis, ini jadi 3B sama dengan 3, B-nya adalah 1. Yang 1 terserah mau yang atas atau yang bawah, terserah saya yang bawah aja. Berarti 5A dikurangi 1 sama dengan 4. Berarti 5A sama dengan 5, A-nya juga ketemu 1.
Kesimpulannya adalah jelas yang A dan B itu salah ya, 32 dia salah, C juga salah karena dikalikan dia A kali B itu sama dengan 1. Yang D, A bagi B, ini jawabannya ya, A bagi B sama dengan 1 benar. Yang E pun juga salah karena kalau dijumlah dia 1 tambah 1 dia 2, bukan 3. Jadi jelas jawabannya adalah yang D. 718, A lebih dari 0, A lebih dari 0 berarti A-nya adalah positif. B kurang dari 0 berarti B-nya negatif. Ingat-ingat, pokoknya kalau ada seperti ini, langsung perkalian atau pembagian. Pokoknya kalau lawan itu selalu perkalian atau pembagian. A kali B jelas positif kali negatif, dia pasti negatif, berarti kurang dari 0. Begitupun dengan pembagiannya juga kurang dari 0. Silakan dicek dulu, ada apa tidak. Ada ya, jawabannya adalah jelas yang B. Selesai. Lanjut, 719 kayaknya pasti semuanya tahu karena itu hanya terkecil hingga terbesar, jadinya langsung lanjut saja. Begitupun juga nomor 720 ya. Jadi kalian silahkan dikerjakan sendiri 719 dan 720 harus bisa pelajaran SD. 721 pun juga seperti itu. Jadinya itu tinggal ngutak-ngatik-ngatik aja. Silahkan dikerjakan sendiri. Nanti jawabannya kita diskusikan bersama. Atau bisalah pasti bisa. Oke, lanjut. Sekarang nomor 722. X kurang dari Y. X lebih dari 3Z. X, Y, Z adalah bilangan positif. Dari sini dilihat X-nya kurang dari Y, tapi X-nya lebih dari 3Z. Jadi kesimpulannya Y-nya ini pasti lebih besar ya. Y lebih dari Z. Y lebih dari X, lebih dari 3Z. Kurang akuah sepertinya ya. Y lebih dari X, lebih dari 3Z, atau bisa saya balik 3Z kurang dari X kurang dari Y. Oke, kesimpulannya adalah, sebentar kita cek ya, yang A, Y kurang dari Z, Y kurang dari Z, Y kurang dari Z, belum tentu ya, kita belum tahu nilainya ini. Nanti kita cari dulu, yang jelas yang salah adalah yang E, Y kurang dari 3Z nggak mungkin. Y-nya ini lebih besar dari 3Z, jadi jawaban yang E jelas salah, oke? Kemudian, nomor yang jawaban D, kita cek yang D, X min 3Z itu sama dengan 2Y. Berarti X atau benar, X min 2Y itu sama dengan 3Z. Bisa jadi iya, bisa jadi enggak. Sebentar ya. X kurang dari Y, X lebih dari 3Z, berarti X-nya ini adalah 1/3 X lebih dari Z. Dari sini, misalkan kalau X-nya adalah 6, maka Z-nya adalah berapa? Kita masukkan sini, disubstitusi, 1/3 kali 6 lebih dari Z. Berarti ini 2 lebih dari Z, Z-nya adalah kurang, Z-nya kurang dari 2. Jadi kalau X-nya 6, Z-nya kurang dari 2, itu berarti dia akan lebih kecil. Otomatis X-nya ini lebih besar dari Z, ya. X-nya lebih besar dari Z. Dari sini bisa saya tambahkan kesimpulannya bahwa Z itu berarti yang paling kecil. Z
Z kurang dari X kurang dari Y, atau Y lebih dari X lebih dari Z. Berarti jawabannya jelas Y itu lebih besar dari yang Z. C. Y lebih besar dari Z, karena Y itu paling besar sendiri antara tiga bilangan tadi. Oke, lanjut nomor 723. X lebih dari Y, X kurang dari Z. Semuanya bilangannya positif. Ya sudah, X lebih dari Y, X kurang dari Z. Berarti yang paling besar sendiri adalah yang Z. Z lebih besar dari X, lebih besar dari Y. Atau kalau saya mau yang paling kecil, Y kurang dari Z. Y kurang dari X kurang dari Z. Langsung ketemu jawabannya adalah yang A. Y itu kurang dari Z. Oke. 724. Kecepatan mobil Andri 80 km per jam, jarak Bogor-Jakarta 60 km. Jika Andri berangkat dari Bogor pukul 9.30, maka sampai Jakarta jam berapa? Ingat ini jarak waktu itu Jokowi ya, jarak waktu kecepatan. Yang ditanyakan adalah waktu, berarti jarak dibagi kecepatan gampang, 60/80 berarti 3/4 jam, itu sama dengan 45 menit. Karena berangkatnya adalah jam 9.30, ditambah 45 menit, berarti jam 10.15. Lanjut, 725. Randy berjalan dari kota A ke kota B dengan kecepatan 10 km per jam selama 5 jam, dan ia kembali ke kota A mengendarai motor. Kecepatan rata-rata seluruh perjalanan Randy bila ia kembali dari kota B ke kota A selama 4 jam adalah berapa? Jadi kita harus tahu dulu kecepatannya Randy ketika kembali. Ingat, kalau kecepatan itu berarti perbandingannya adalah berbalik nilai. Perbandingan itu ada dua, senilai sama berbalik nilai. Berbalik nilai itu ada catatannya ya. Berbalik nilai itu kalau ada dua macam. Yang pertama adalah jika ada penambahan kerja kayak sebagai pokoknya ada penambahan seperti itu dan mencari kecepatan. Kenapa dia berbalik nilai? Karena semakin cepat kecepatannya kayak gitu, berarti waktu yang dibutuhkan semakin sedikit. Jadinya kan itu berbalik nilai. Oke, tadi dia 5 jam itu kecepatannya 10 km per jam. Kalau 4 jam berapa? Berarti ini 5/4. Ini berarti X/10. Tinggal dikalikan doang. 4X maksud saya sama dengan 50. Berarti X-nya adalah 50 bagi 4. 12,5. 726. Kecepatan lagi, ini Jokowi. Ajeng berangkat dari kota B pukul 6.15 dan sampai kota M 9.45. Berarti dia waktunya adalah dari 9.45 dikurangi 6.15, 3.30. 3 jam 30 menit. Atau 3,5 jam. Rata-ratanya 60 km per jam kecepatan rata-ratanya. Kemudian dia istirahat selama 1 jam. Yang ditanyakan adalah berapa kilometer jarak kota P dan M. Berarti kalau dia istirahatnya sejam, harusnya dia nyampe bisa 2,5 jam ya. Kecepatannya 60, berarti nyari jarak
kecepatan kali waktu. 60 kali 2,5 adalah 150 km. Oke, 727. Jika cuaca berkabut, sebuah mobil berjalan dengan kecepatan 30 km per jam. Jika cuaca baik, kecepatan rata-rata mobilnya 60 km per jam. Hampir separuhnya ya. Separuhnya tepat, persis maksud saya. Berapa lama ia menempuh jalan yang panjangnya 210 km jika 2/7 dari perjalanan itu bercuaca buruk? Jadi yang buruk itu 2/7 dari 210 kilo. Berarti yang tidak buruk atau cuacanya baik itu adalah 5/7-nya. Ini 30 ya, berarti 60. Ini berarti adalah 150. Oke. Sekarang ketika dia cuacanya buruk, kecepatannya adalah 30 km per jam. Berarti ketika dia buruk, 60 dibagi 30. Dia menempuh waktu 2 jam. Sedangkan ketika dia cuacanya baik, 150 dibagi berapa tadi kecepatannya adalah 60. Ini berarti adalah 2,5 jam. Berarti totalnya dia menempuh waktu 4,5 jam. Oke. 728. Di dalam suatu penelitian didapat kesimpulan bahwa perbandingan hewan yang bersifat pehhi dengan populasi hewan yang tidak bersifat pehhi adalah 5:3. Dan bahwa 3/8 dari hewan tersebut yang bersifat pehhi jantan. Berapa perbandingan populasi hewan pehhi jantan terhadap populasi hewan seluruhnya? Jadi di sini ada hewan 728, ada hewan, dia ini pehhi, satunya non pehhi. Ya, tidak pehhi. Perbandingannya mereka adalah 5:3. Berarti hewan yang pehhi ini totalnya adalah 5/8 dari total hewan. Saya misalkan total hewannya ini adalah X, ya. Kenapa 8? Karena ini kan 5, ini 3, berarti kan jumlahnya adalah 8, sesimpel itu, ya kan? Karena pehhi jantannya dia 3/8, maka perbandingannya ya sudah, pehhi jantannya kan 3/8, saya kalikan totalnya pehhi tadi 5/8X dibagi total hewannya tadi saya misalkan adalah X. Ini X, itu X, berarti tinggal 15/64. Nomor 729. Jika roda berputar 9 kali, maka roda keduanya berputar 24 kali. Jika roda yang pertama berputar 27 kali, berapa kali putaran roda kedua? Perbandingan sebanding ya. Berarti 9 per roda pertama sama roda pertama. Ini 27. Berarti kalau ini 24. Ini X, ini 1, ini 3, berarti X-nya jelas adalah 72, gampang. 730. Garis tengah roda A dan C 10 cm, roda B dan D 5 cm. Apabila roda A berputar dengan sempurna, roda D akan berputar sebanyak berapa kali? Garis tengah itu berarti adalah diameter ya, diameternya 10, yang A sama C, sedangkan B dan D-nya adalah 5 cm. Berputar sempurna, jadi berputarnya sekali doang. Kan kalau putaran, nyari jarak itu kan keliling dikali
berapa kali putaran tersebut. Jadi kayak gitu. Keliling itu kan Pi kali D ya. Jadi diameternya sudah diketahui 10. Jadi karena A sama C-nya 10, A-nya adalah 10, sedangkan D-nya adalah 5. Berarti otomatis D-nya ini akan berputar sebanyak 2 kali. Kalau ini sekali berarti D-nya 2 kali, ya kan? Lanjut, 731. Susi mengerjakan soal sejak pukul 9.30 hingga pukul 13. Berarti dia sudah menempuh waktu setengah, 3 jam 30 menit. Atau 3,5 jam. Sebanyak 21 soal. Jadi 3,5 jam ini 21. Yang ditanyakan adalah rata-rata soal yang dikerjakan Susi selama setengah jam. Berarti ya ini saya bagi setengah. Nanti hasilnya dikalikan 21. 3,5 bagi setengah adalah 7. Jadi 21 tinggal dibagi doang. 21 dibagi 7. Jadinya adalah 3. Atau dia perbandingannya, kalau kamu bingung seperti ini, bisa jadi dibandingkan saja ini 21 per X. Ini berarti kan ini 1, itu 7, berarti 7X sama dengan 21, X-nya adalah 3. 732. Delian naik mobil berangkat pukul 7 dari kota A ke kota B, kecepatannya 60 km per jam. Rio naik motor jam 7 juga berangkatnya dari kota B ke kota A, kecepatannya 40 km per jam. Jika jarak kota A dan B 350 km, maka Delian ya dia, dan Rio akan bertemu pada pukul berapa? Ini berarti kita akan mencari waktu berpapasan. Jadi kalau ditanyakan waktu berpapasan, itu kecepatannya dijumlah ya. Jadi kalau berpapasan, V1 ditambah V2, tapi kalau yang dicari adalah waktu menyusul, itu adalah dikurangi. V1 min V2, pokoknya yang besar dikurangi yang kecil, soalnya kan nggak mungkin hasilnya negatif nyari jarak atau waktu hasilnya negatif kan tidak mungkin, oke? Karena ini akan dicari apa ya, ini waktunya, waktu kan berarti jarak dibagi kecepatan, ya sudah, berarti waktunya adalah jaraknya tadi 350, ingat berpapasan berarti kecepatannya dijumlah. Tinggal kita jumlah 60 ditambah 40, 100. 350 dibagi 100 adalah 3,5 jam. 3,5 jam atau 3 jam 30 menit. Mereka berangkatnya jam 7, kemudian ditambah 3 jam 30 menit, maka sampainya jam 10.30. 733. Ini sebenarnya harusnya masuk ranahnya Mas Nafi ya, tapi nggak tahu di sini, jadi nggak apa-apa lah. Di permukaan laut, air mendidih pada suhu 100 derajat Celcius jika tekanan udara normal. Jadi kalau tekanan udaranya normal, air mendidih 100 derajat Celcius. Jika tekanan udara kurang dari normal, kalau tidak normal, kurang, maka air mendidih pun juga lebih rendah dari 100 derajat Celcius. Jadi dia kurang dari 100. Di daerah yang letaknya lebih tinggi dari permukaan laut, tekanan udaranya seringkali lebih rendah. Ingat, seringkali berarti bisa. Enggak semuanya. Paham ya maksud saya? Seringkali, sering. Jadi enggak pasti selalu gitu maksud saya. Daripada tekanan normal. Berarti di daerah ini akan jawaban yang pasti salah adalah yang A dan B, karena itu selalu, padahal tadi seringkali ya kan, berarti A dan B juga salah, pasti salah.
D dan E pun juga pasti salah karena itu tidak pernah. Padahal tadi ada kata-kata seringkali. Jadi jawabannya jelas yang C. 734. Diketahui suatu bangunan berbentuk balok. Volume balok kan P kali L kali T. Panjangnya 6, sisi pendeknya atau lebarnya adalah 3 meter. Berapakah tingginya? Tingginya yang diminta dalam sentimeter. Oke. Tinggal tinggi otomatis volumenya 162 dibagi 6 kali 3. Hasilnya adalah 9 meter karena yang ditanyakan dalam senti ya 900 cm. 735. Sebuah pesawat terbang menempuh jarak 3 km dalam waktu 15 detik. Berapa kecepatannya? Oke, tinggal 3 km per 15 detik. Ini main satuan ya, karena yang diminta adalah dalam jam. Berarti ya 3 per 15 dikali 3.600. 1 jam adalah 3.600 detik. Ini 1, ini 5, berarti jawabannya adalah yang mana ini? E, 72. Suatu perlombaan lari diadakan dengan 2 kali perhentian. Jarak tempuh antara start sampai perhentian A adalah 2 km. Antara perhentian A sampai dengan perhentian B adalah 7,5 km. Dan antara perhentian B sampai dengan finish adalah 1,5. Berarti tinggal dijumlah tok ya. 2 tambah 7,5 tambah 1,5 berarti adalah 11 km. 737. Oke, nomor 737 ya. Benny berjalan kaki dengan kecepatan 5 km per jam. Setelah 20 km dia berlari. Berarti dia jalannya ini selama 20 jam. Kecepatannya 5 km per jam. Berarti kita butuh berapa waktunya gitu kan? Waktunya jalan berarti dia 20 km, saya bagi 5 km per jam. Jadinya adalah 4 jam. Setelah itu dia berlari sehingga mencapai 60 km dalam waktu 6 jam. Jadi dia larinya 60 km, waktunya 6 jam. Waktu larinya dia 6 jam. Berarti jarak yang ditempuh oleh Benny itu adalah jaraknya adalah 80 km per jam. Kemudian total waktunya adalah 10 jam. Maka kecepatan rata-ratanya adalah 80 dibagi 10 adalah 8 km per jam. Oke, next. 738. 4 liter sebuah mobil dapat menempuh 32 km. Berapa literkah kalau 56 km? Ini tinggal kayak tadi biasa aja. 32 per 56 dia sama dengan ini 4 per X. Ini 1, ini 8, ini 1, itu 7. Berarti X-nya butuh 7 liter ketika jaraknya 56 km. Oke. 739. Jika roda berputar 2 kali, maka roda kedua akan berputar 5 kali. Berapa kalikah roda kedua akan berputar jika roda pertamanya berputar 6 kali? Sama kayak yang nomor 738 ya. Jawabannya adalah yang C. Langsung aja ini. 740. Indra berjalan ke arah utara dengan menempuh jarak 2 per 5 km dalam tempo 5 menit.
berapa kilometer ya. Jadi itu kilometer bukan kecepatan rata-rata, silakan diganti sendiri. Berapa kilometer perjalanan Indra dalam 1 jam ke depan? Jadi ini juga sama, perbandingan sebanding, cuman dia ini hati-hati dalam waktunya tadi menit, padahal yang diminta adalah jam. Jadi mending jam menit jadi jam atau jam ke menit, itu terserah, tergantung semuanya ya. 2/5 kilo per X kita nggak tahu, jadi 2/5 kilometer ini ditempuh dalam waktu 5 menit. 5 menit itu adalah, atau 1 jam itu adalah 60 menit ya. Jadi ini 5 menit, 2/5 itu 5 menit. Sedangkan ini nggak tahu kilometernya berapa, dia menempuh 1 jam. 1 jam sekali lagi 60 menit. Jadi ini satuannya sekali lagi harus sama. Oke, tinggal dikalikan doang. Berarti 5X sama dengan 2/5 kali 60. Ini ada percobaan, dia menggunakan 3 larutan. Jadi larutan A, B, C tiap 2 menit yang A, sekali tuang 5 cc, larutan B 3 menit, sekali tuang 2,5 cc, larutan C tiap 1 menit setengah cc. Akan dilakukan pertama kali bersama-sama, jadi ABC dituang bersama-sama, totalnya berarti 8 cc, pasti dituang. Yang ditanyakan adalah berapa banyak larutan yang dimasukkan ke dalam tabung reaksi saat larutan akan dimasukkan ke 4 kalinya. Jadi sebelumnya itu sudah dimasukin berapa kali, sebelum keempat ya. Jadinya karena bersama-sama kita cari dulu KPK-nya adalah 231, ketemulah 6. Mula-mulanya dia 8 cc. Sebelum dituangkan yang kedua kalinya, itu ada menit-menitnya. Diperhatikan, sebelum menit ke-6 ini pasti 8 juga. Menit pertama itu pasti C, jadi C ini pasti dituang terus. Kenapa? Karena dia dituangnya selama semenit sekali. Menit kedua yang dituangkan selain C adalah A. Menit ketiga adalah C sama B, karena tiap 3 menit. Menit keempat C sama A lagi, menit kelima hanya C. Sekarang kita cek, kita hitung. Ini C aja berarti dia adalah setengah cc, ini 5,5, ini 3, 5,5, dan ini setengah cc. Saya jumlah, saya total semuanya adalah ada 15 cc. Nah, otomatis sebelum keempat kalinya, 15 ini tinggal dikalikan 3 kali, 15 kali 3, begitupun juga 8 juga saya kalikan 3, jadi 45 ditambah 24, hasilnya adalah 69. Kenapa dikalikan 3 kali? Karena ini yang ditanyakan adalah secara bersama-sama untuk yang keempat kalinya. Jadi sebelum yang keempat itu berapa cc yang dimasukin, jadi tinggal dikalikan 3 kali aja, atau ditambah dulu boleh 15 tambah 8 dikalikan 3. Oke, dah ya, mesti menutup. Oke, sekian dari saya. Semoga pelatihan kita atau penjelasan saya bisa dipahami dan bermanfaat untuk semuanya. Tetap latihan terus, baik sendiri ataupun dengan saya atau dengan yang lain. Jaga kondisi, semangat selalu, karena hasil tidak akan mengkhianati proses. Akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.